Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wa 'allamnahu bil ladunna ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum bittaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul adzim. Jamaah Dhuyufur Rahman, para tamu Allah Masjid Al-Muhajirin yang hadir ini, saya doakan semoga puasanya diterima Allah dan semoga diakui umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Dalam waktu yang singkat, khutbah kami mengambil tema visi dan misi puasa. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang biasanya didengungkan 183. Di akhir ayat itu, la'allakum tattaqun. Kita disuruh puasa selama 1 bulan dalam rangka untuk menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu seperti apa? Dijawab surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahu adzim. Kita buka dengan doa Rasulullah kepada sahabat Ibnu Abbas, Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Semoga Allah memudahkan kita dalam memahami rahasia-rahasia firman Allah, baik secara zahir maupun secara batin. Tujuan daripada puasa takwa. Takwa itu apa? Takwa itu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, katakanlah aku dekat. Aku di sini adalah Allah. Jadi puasa itu dalam rangka untuk mendekati Allah. Diteguhkan dengan hadis kullu hasanatin bisa mi'ati dzikrin. Setiap kebaikan amal ibadah yang dilakukan oleh manusia dilipat gandakan 10, 100 sampai 700 kali lipat. Illa siyamu, kecuali puasa. Fa inna shauma li wa ana ajzi. Sungguh puasa, perhatikan, untukku dan aku yang mengganjar. Rahasianya adalah amal ibadah puasa itu amal ibadah yang misteri, tidak kelihatan. Yang puasa pada hakikatnya ruhnya. Kalau sholat kelihatan gerakannya, membaca Al-Quran terdengar suaranya, zikir terdengar suaranya, sedekah terlihat uluran tangannya. Kalau puasa itu tidak terlihat. Apakah orang yang lemes dan lemah pasti puasa? Belum tentu, mungkin kekurangan gizi. Apakah orang yang kuat dan energi pasti
Bisa jadi di depan orang banyak saya puasa, tapi di rumah nasi 2 waktu habis. Dan bisa juga ikut buka bersama, mantap. Tapi jeroane mboten poso. Jadi hakikat puasa itu yang dipuasakan adalah spiritus. Apa spiritus? Ruh. Jadi visi dan misi puasa agar kita menjadi, perhatikan, makhluk rohani. Inna lillah, sesungguhnya ruh itu milik Allah, wa inna ilaihi raji'un. Puasa itu dalam rangka jiwa yang tadinya nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu binatang. Panjenengan tahu nggak, manusia itu luar biasa. Akar dimakan, batang dimakan, daun dimakan, bunga turi dimakan. Kambing saja binatang itu hanya satu, mungkin daunnya doang. Tapi manusia ini luar biasa, sampai aspal Pertamina, gunung gundul, hutan gundul dimakan. Itu nafsu apa? Yang kena KPK itu bukan yang miskin. Ada nggak berita tukang pentol di KPK? Nggak ada. Itu adalah nafsu. Jadi yang tadinya setengah binatang, yang tadinya setengah setan, akan menjadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Hanya jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, mampu kembali kepada Tuhannya. Kenapa kok mampu kembali dari Tuhannya? Karena ruh ini dari Allah kembali kepada Allah. Perlu kami tegaskan, manusia itu terdiri dari 2 unsur, jasmania dan rohania. Jasmania dari tanah kembali ke tanah. Di dalam Al-Quran penciptaan fisik manusia ada yang mengatakan min sulalati min tin, ekstrak tanah. Ada yang mimma himari, dari sperma yang berpancar. Karena sperma itu juga berasal dari sari padi yang dimakan. Semuanya dari tanah. Itu adalah unsur jasmania. Sedangkan kita ini unsur hakikinya adalah ruh. Yang dulu ketika di rahim 4 bulan ditiupkan, wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika badan manusia sempurna di dalam rahim, aku tiupkan ruhku. Tolong jawab nanti ketika yang bersyahadat, lesan kita apa ruh kita? Perhatikan, yang dari tanah masuk ke liang lahat, yang dari Allah semoga mampu mengulang kembali ketika ruh itu dimasukkan ke dalam tubuh. Ruh kita sudah diambil saksi, alastu birabbikum qalu bala sayyidina, bukankah aku Allah itu Tuhanmu? Ruh kita menjawab, bala sayyidina, nggih Gusti, saya bersaksi. Jadi harapannya bahasa Jawanya itu melbu la ilaha illallah, metu la ilaha illallah, atau Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, ketika ruh itu masuk dalam keadaan benar, Tuhannya yaitu Allah, dan nanti harapannya keluar, wa akhrijni mukhraja sidqin, keluar juga la ilaha illallah. Baik, karena waktu yang sangat terbatas, 11 bulan sebelum Ramadan kita diperbudak oleh harta. Lihat al-fulus. Waktu pilkada kita diperbudak oleh jabatan. Allah mengingatkan kita, kamu itu bukan hambanya harta, kamu itu bukan hambanya jabatan, kamu itu bukan hambanya kesibukan, tapi kamu itu adalah abdullah.
bukan abdul fulus, bukan hamba uang, bukan abdul mulki, bukan hamba jabatan. Ada lagi, bukan abdul malik, bukan hambanya bos. Sekarang saya tanya, dengan dipanggil bos, dengan dipanggil Allah khayalah sholat, lari yang mana? Dipanggil kekasih, dipanggil atasan, sama dipanggil sholat, lari yang mana? Mari kita kembali yang hakiki, seharusnya fafirru ilallah. Jadi hakikat puasa itu adalah endingnya fafirru ilallah, dari Allah kembali kepada Allah. Semoga puasa kita mengantarkan husnul khotimah. Kata Sunan Kalijogo, mati sak jeroning urip. Kata Rasulullah, fa idza shallaita fasholli sholatan mu'tiun, ketika kamu sholat, sholatlah seperti mati. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah visi dan puasa, visi dan misi puasa yang hakiki. Selamat minal ma'izin, selamat ruh yang bisa kembali. Wal faizin, selamat ruh yang menang dari penjajahan hawa nafsu selama 11 bulan sebelumnya. Harapannya minal aizin wal faizin sampai langgeng 11 bulan ke depan. Itulah puasa yang luar biasa, puasa yang mampu mengenal kembali. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Terus terang, kita lebih besti dengan setan daripada besti dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih karib dengan setan, kita lebih akrab dengan setan daripada akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa nahnu aqrabu min hablil warid. Hakikatnya Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Hakikatnya Allah itu lebih dekat daripada diri kita. Kenapa kedekatan Allah kok tidak terasa dekat? Karena hati kita dikerumuni setan, dan di dalam hadis disebutkan, ini penting untuk meraih Lailatul Qadar. Andai kata hati manusia tidak dikerumuni setan, pasti mampu melihat alam malaikat, dan hukumnya wajib untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Semoga sedikit ini mampu menjadi cahaya di atas cahaya untuk meraih Lailatul Qadar, untuk meraih kekahikian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku lupa lihada wa astaghfiruh, innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, wa qad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana ya Allah, wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa taqashshu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء